bersama dengan kakak-kakak kita, saya sebutnya kakak aja semuanya, ini para orang-orang baik, teman baik yang mendukung gerakan membantu rekan-rekan kita, khususnya para pemulung dan petugas persampahan yang saat ini masih terus bekerja, yang saat ini terus beraktivitas meskipun mereka di tengah pandemi corona. Sebelumnya perkenalkan saya Saiful dari Green Generation Foundation. Saya mau informasikan kepada teman-teman, di sini kita sudah ada 3 tamu. Yang pertama ini ada Kak Bijaksana Junior Rosano. Kak Sano ini adalah founder dari Green Generation Foundation dan juga Waste for Change. Kemudian kedua ada Pak Andi Evnoya. Kita sudah tahu beliau siapa, tapi dalam hal ini saya perkenalkan beliau sebagai founder dari benihbaik.com. Nanti kalau yang belum tahu Benih Baik apa, Pak Andi akan bercerita banyak. Dan tentunya juga ini salah satu aktor kenamaan Indonesia, Mas Arifin Putra, juga yang ya yang dengan terbukanya menyambut ajakan kita untuk mendukung dan juga membantu rekan-rekan di lapangan, khususnya untuk petugas persampahan dan juga para pemulung. Baik, kalau begitu saya informasikan teman-teman, jadi agenda live hari ini itu adalah dalam rangka kita untuk melanjutkan galang dana fase kedua. Yang mana fase pertama kita sudah berhasil, alhamdulillah, mengumpulkan sekitar 150 juta. Ini donasi yang kita kumpulkan di kitabisa.com, di benihbaik.com, kemudian ada juga donasi dari rekan-rekan kumparan, dan juga ada dari program Kita Bisa Makan. Semuanya sedang kita salurkan dari 15 titik wilayah, tinggal 3 lokasi lagi yang kita akan salurkan. Dan hari ini kita akan mulai untuk di fase kedua. Untuk itu saya coba langsung saja ke Kak Sano sebagai founder dari Green Generation Foundation untuk menyampaikan ceritanya mungkin Kak di sesi pertama ini. Silakan Kak Sano. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan seluruh Indonesia. Semoga ini ditonton oleh 50 juta orang biar banyak yang donasi, orang-orang baik seluruh Indonesia. Terima kasih buat Bang Andi Evnoya. Kami beberapa kali sering dibantu oleh Bang Andi, pernah masuk Big Bang dan lain-lain, dan sekarang kita dengan Benih Baik, kita mau bekerja sama untuk menghimpun kebaikan rekan-rekan di Indonesia, membantu, kalau kami bilang dalam permainan bola itu membantu kiper, membantu bagian belakang di masa corona ini, yaitu petugas persampahan dan para pemulung. Dan Mas Arifin Putra, kita beberapa kali ketemu di beberapa acara dan jadi narasumber bersama-sama. Terima kasih mau membantu Green Generation Foundation kali ini. Saya ingin sedikit mengenalkan Green Generation Foundation. Kami adalah yayasan non-profit yang bergerak di bidang sustainable consumption and production. Bagaimana kami mendorong masyarakat dan juga stakeholder untuk lebih bisa membangun pola hidup, produksi, dan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi kami banyak melakukan edukasi, kampanye, dan advokasi kepada pemerintah. Kami punya program untuk pengelolaan sampah di kawasan pariwisata karena pemerintah akan fokus di pariwisata. Kami yakin apabila tidak disiapkan infrastruktur persampahan yang baik, justru malah bahaya untuk aset pariwisata itu sendiri. Nama programnya Eco Ranger. Jadi kami bercita-cita ingin mendorong Eco Ranger di bagian pariwisata di seluruh Indonesia. Yang kedua, kami juga membuat Circular Economy Forum, di mana ini menjadi tempat berdiskusi high level stakeholder, para pemimpin perusahaan, organisasi, dan pemerintah untuk berdiskusi apa saja potensi dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan circular economy. Dan kami juga punya www.bebassampah.id, sebuah platform untuk mendorong advokasi dan informasi terkait isu persampahan. Dan juga kami setahun sekali itu melakukan jambore, duduk bersama dengan seluruh perwakilan 34 provinsi yang concern sekali terhadap isu persampahan. Nah, di masa corona ini kami cukup mengelus dada karena perjuangan kami untuk mendorong isu persampahan jadi sedikit tertunda. Kami harus ada di rumah, sehingga kami mencoba berpikir dan mengamati situasi. Ternyata saudara-saudara kita, petugas persampahan, itu tetap harus bertugas karena tidak bisa untuk sampah tidak diangkut. Akan menimbulkan masalah baru, sehingga semua petugas persampahan yang sudah didiskusikan dengan teman-teman Kemenko Perekonomian,
kisaran jumlahnya ada sekitar 300.000 orang di seluruh Indonesia, Bang Andi dan Mas Arifin, jumlah mereka, ini mereka tetap perlu bekerja. Nah, yang kami lihat, prihatin, pada saat mereka bekerja ini ternyata tidak diikuti dan tidak dibarengi dengan alat pelindung yang baik. Mereka bekerja seperti biasa. Sebenarnya ini praktek-praktek yang sebenarnya tidak benar ya. Walaupun bukan masa corona, seharusnya mereka bekerja dengan sarung tangan, dengan masker dan lain-lain karena mereka bekerja dengan sampah. Nah, sayangnya di Indonesia ini mungkin orangnya sakti-sakti gitu ya, para petugasnya ini tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan. Jadi kebawa kebiasaan itu di masa pandemi corona mereka bekerja juga tidak menggunakan sarung tangan dan masker. Kami sangat khawatir apabila pemerintah itu fokus di baris garda terdepan gitu ya. Striker-striker kita, para perawat, para dokter gitu ya yang berjuang berjibaku untuk mengontrol corona dan virus COVID-19 ini berjuang sedemikian rupa, tetapi di bagian kiper kita kebobolan. Karena ini sampah setiap hari makin banyak, Bang Andi, itu ternyata makin banyak masker-masker medis yang tercampur di sampah kita sehari-hari. Karena di masa-masa pandemi ini naik isunya, masyarakat berbondong-bondong beli masker, menggunakan masker, dan setelah kotor atau nggak bisa dipakai, mereka campur dibuang sembarangan dengan sampah-sampah lainnya. Sehingga ini tercampur di sampah dan kami khawatir karena virus ini itu masih bisa bertahan hidup selama beberapa jam di kertas, di plastik, dan lain-lain. Nah, kalau petugas persampahannya tidak dilindungi, ini bisa kebobolan karena nanti COVID dan coronanya akan terus-terusan ada. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan sektor bagian belakang. Terus kita juga punya keluarga pemulung, ada 2,4 juta keluarga pemulung di Indonesia. Ada sekitar 600.000 orang dengan keluarganya sekitar 1,8 sampai 2,4 juta. Itu mereka juga sama, mereka ini memulung karena untuk bertahan hidup. Apalagi di masa seperti ini, mereka juga tetap harus melakukan kegiatan mereka, mengambil barang-barang yang masih ada nilainya di sampah sehingga mereka bisa menafkahi keluarganya. Nah, ini juga kami sangat prihatin karena mereka tidak diiringi dengan pengetahuan yang baik, informasi yang baik, dan kemampuan untuk menyediakan alat pelindung diri sendiri, sehingga kerjanya juga apa adanya. Nah, untuk itu kami merasa perjuangan kami geser dengan tetap ada di rumah, kami mencoba menghimpun kekuatan dan perhatian semua halayak, baik itu pribadi maupun organisasi dan perusahaan-perusahaan untuk gotong royong memperhatikan 300.000 petugas persampahan ini dan 2,4 juta keluarga pemulung yang ada di Indonesia untuk terlindungi dari terpapar virus corona dan mereka bisa bekerja dengan baik untuk menafkahi keluarganya. Setelah kami cek, rekan-rekan di pemerintah kota kabupaten itu juga nampaknya masih belum benar-benar bisa mampu menyediakan alat pelindung diri yang baik karena perhatiannya semua tercurah di garda terdepan, di rumah sakit, di dokter, dan alat pelindung diri, dan wajar, itu menurut kami wajar. Untuk itu kami ingin menjadi bagian dari sistem pemerintahan, sistem negara yang baik, ya warga negara ikut membantu. Saya tidak ingin memojokkan atau menyalah-nyalahkan, tetapi ingin berkontribusi di situasi yang sulit seperti ini. Maka dari itu kami sangat happy, sangat senang di fase kedua ini didukung oleh Bang Andi. Semoga Bang Andi colekannya maut gitu ya, mencolek banyak pihak sehingga bisa membantu banyak pihak, dan Mas Arifin dengan charmingnya ngedip kanan, ngedip kiri, banyak yang mau nyumbang. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih. Kira-kira itu dulu Mas Saiful, pengantar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sano, pengantar dan juga cerita mungkin begitu Pak Andi dan juga Mas Arifin tadi. Kak Sano sudah menceritakan juga ada berapa banyak sih rekan-rekan pemulung dan lain sebagainya. Dan tadi juga sempat di-mention bahwa kami di Generation tidak bergerak sendiri Pak dan juga Mas Arifin. Di setiap wilayah kami punya rekan-rekan yang memang mereka fokus di bidang persampahan yang jadi mitra kami, dan mereka melakukan pendataan langsung di lapangan dan menyalurkan secara langsung di lapangan. Bahkan ada satu cerita yang menarik kemarin di Jambi, di salah satu lokasi penyaluran itu hujan besar dan banjir begitu. Tapi rekan-rekan terus menyalurkan bantuannya menggunakan perahu ketek kecil dan menyeberangi lokasi yang banjir itu untuk menyalurkan
paket donasi yang diberikan. Ini cerita-cerita yang luar biasa dari teman-teman kami di lapangan. Baik rekan-rekan yang ikut di diskusi virtual kita hari ini dan juga yang nonton di live YouTube Green Generation Foundation. Setelah tadi kita dengar cerita dari Kak Sano tentang bagaimana kondisi persampahan dan juga para petugas persampahan dan pemulung kita di Indonesia. Sekarang saatnya saya bergeser ke Pak Andi Efno ya. Pak Andi yang biasanya mewawancara, nah sekarang kita wawancara gitu. Sekarang saya punya kena karma. Interview ini nih host kenamaan Indonesia. Pak Andi mungkin bisa cerita tentang bagaimana Benih Baik kemudian menjadi sebuah platform dan juga ruang untuk semua orang berpartisipasi saling membantu. Saya persilahkan Pak Andi. Iya, kalau tadi disebutkan oleh Mas Sano bahwa, atau Dek Sano lah ya, Dek Sano bahwa dia pernah diundang di Big Bang. Sebenarnya ini merupakan rangkaian perjalanan ya kehidupan aku pribadi maupun kehidupan aku dalam konteks bagaimana bisa menjadikan hidup ini bermakna. Kalau di Big Bang kemudian dilanjutkan dengan Big Circle, sebenarnya itu program bagaimana mendorong anak-anak muda ya dalam kegiatan-kegiatan kehidupan mereka, terutama kalau berusaha, itu ada pencapaian yang lebih tinggi daripada sekedar sukses secara material, sukses secara uang. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang memang kepingin jadi jutawan, miliarder dalam usianya masih muda. Ini karena pengaruh startup, jadi semua orang berlomba-lomba bikin startup, bikin usahanya sendiri dan berharap bangun pagi sudah jadi kaya raya. Dan itu banyak yang kecewa, banyak yang tidak terjadi. Kalaupun ada yang sukses, dia selalu membanggakan betapa banyaknya gerai yang mereka miliki, berapa banyak omset yang mereka dapatkan. Mereka lupa bahwa hidup ini nggak semata-mata untuk diri sendiri. Hidup ini juga untuk supaya bermakna, kita bisa kontribusikan sesuatu untuk lingkungan. Nah, aku dorong anak-anak untuk terjun ke dunia namanya sociopreneurship. Bagaimana mereka menciptakan social enterprise, termasuk di dalamnya ini, kenapa Green Generation ini menjadi penting, karena anak-anak muda yang bergerak di bidang lingkungan itu punya peran yang besar sekali. Kita tahu persis ya bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia termasuk menjadi bagian yang parah itu diakibatkan bagaimana apakah itu negara, apakah itu pengusaha-pengusaha kapitalis, pengusaha-pengusaha besar mengeksploitasi alam kita, mengeksploitasi lingkungan kita untuk kepentingan ekonomis. Sampai di sini nggak ada yang salah, sepanjang itu bisa balance. Tapi yang terjadi kan sering sekali kerusakan lebih parah daripada hasil yang didapat berkaitan dengan tujuan ekonominya. Karena itu tidak menetes ke bawah, sehingga kita tadi lihat jumlah pemulung yang ada di Indonesia sampai 2,4 juta. Dan saya yakin setelah COVID ini jumlahnya akan bertambah. Datang dari yang tadinya dari kota yang rentan miskin, sekarang udah miskin. Ya. Yang tadinya punya pekerjaan, sekarang pulang ke desa mungkin sebagian. Nanti mereka di desa juga ujung-ujungnya akan berusaha kembali ke kota, dan kemudian kita menghadapi kenyataan di kota juga belum bangkit secara ekonomi, sehingga mereka harus mencari segala upaya, termasuk salah satu di dalamnya adalah menjadi pemulung. Nah, ini problem yang akan kita hadapi ke depan. Kemudian kita juga tahu bagaimana petugas-petugas yang bekerja di persampahan tadi disebutkan, ada 300.000. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan mereka di tengah situasi dan kondisi ekonomi yang pertumbuhannya melambat, bahkan bisa minus ya di kuartal 4 nanti kemungkinan kalau nggak cuma 2,3% pertumbuhannya bisa sampai minus 0,5. Walaupun ya ada prediksi dari IMF maupun Bank Dunia dan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa di 2021 nanti kemungkinan ekonomi Indonesia akan tumbuh lagi bahkan bisa mencapai 5%. Kalau itu terjadi, alhamdulillah. Tapi banyak juga yang pesimistis. Kenapa? Karena kita tahu masyarakat kita banyak yang tidak disiplin, tapi kalaupun itu kita abaikan, ada orang yang mau disiplin tapi tidak bisa. Seperti tadi Sano sebutkan. Mereka yang tidak punya pilihan, mereka lebih takut nggak bisa makan atau mati kelaparan daripada mati kena virus. Kalau kena virus kan 50-50 lah. Tapi kalau lapar dan mati itu udah pasti. Nah, ini dilema yang baru lagi. Tapi saya senang sekali hari ini ya, ada Arifin Putra, kemudian Sano dan teman-teman ya, yang
menginisiasi sebuah gerakan untuk peduli pada teman-teman pemulung atau mereka yang pekerjaannya berkaitan dengan sampah atau persampahan. Kenapa begitu? Tadi kan disebutkan, semua orang sebenarnya berteriak. Kalau saya bicara dengan teman-teman di industri pariwisata, masing-masing bidang akan teriak. Hotel teriak, kuliner atau restoran teriak, industri kreatif akan teriak, dan semua yang terdampak, supir, guide, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kalau kita bicara dengan teman-teman yang masuk di industri musik, semua juga teriak. Jadi hampir merata. Kalau dulu ada krisis ekonomi, ya saya selalu mengulang ini untuk membandingkan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat di 98 misalnya, tahun 98 itu kan krisis perbankan ya, bank-bank kolaps, itu semua dampaknya terasa secara ekonomi. Tapi yang bisa bertahan justru kalangan bawah, mereka yang pekerja informal, UMKM, ya, sehingga relatif selamatlah yang bawah ini. Kemudian di 2018 kita rasakan juga krisis moneter tapi internasional, sehingga pengusaha-pengusaha yang ekspor dan impor yang merasakan beratnya ya dampak yang mereka rasakan. Tapi UMKM, pekerja informal ya, mereka yang buruh harian itu tidak terlalu merasakan. Nah, sehingga karena ini problemnya adalah ekonomi, penyelesaiannya lebih mudah karena ada kalkulasi, ada ilmunya ya. Kita minta bantuan dari luar negeri, kita pinjam utang, perusahaan-perusahaan berusaha memberdayakan resource yang mereka miliki. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini semua jumpalitan. Kenapa? Ini persoalan kesehatan yang berdampak ekonomi. Penyelesaiannya ini belum bisa dilakukan dengan matematika ekonomi. Apa akibatnya? Akibatnya kita akan menghadapi persoalan di dalam konteks tadi, kalau kita lihat jumlah pemulung yang bertambah, kemudian kesulitan ekonomi mereka karena mereka mau minta kiri minta kanan, orang yang berbagi juga mungkin akan memikirkan dulu untuk sementara dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya. Nah, walaupun kita tahu bangsa Indonesia ini kan bangsa yang paling dermawan nomor 1 di dunia. Ya, kalau kita lihat Charity AIDS Foundation di Inggris itu sudah menentukan bahwa Indonesia adalah the most generous country in the world. Artinya apa? Ada harapan. Jadi di balik semua yang saya ceritakan tadi, ada harapan. Harapan itu adalah sifat gotong royong kita, sifat kedermawanan kita. Nah, ini yang sedang kita bicarakan sekarang, yaitu bagaimana melalui Arifin Putra nanti ya, kita dengarkan juga, tadi Sano sudah sampaikan, dan saya yakin banyak sekali orang yang masih peduli pada persoalan-persoalan nanti kita sampaikan ini. Jadi, di balik persoalan yang akan kita hadapi, ada harapan yang kita harapkan ini membuat kita merasa bahwa Indonesia akan mampu melampaui atau melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Nah, saya pribadi, kenapa hadir di sini, tentu diharapkan menjadi bagian dari gerakan kebaikan, karena di benihbaik.com ini kan kami pada dasarnya sebuah platform crowdfunding, menggalang dana untuk membantu persoalan-persoalan yang diceritakan oleh Sano tadi, yaitu persoalan lingkungan atau persoalan kehidupan kemanusiaan yang ada konteksnya dengan lingkungan tadi. Nah, Benih Baik pada dasarnya dengan senang hati, ya. Saya pribadi sangat mendukung. Kenapa begitu? Tadi saya sudah cerita latar belakangnya, dan saya berharap peran benihbaik.com ini bisa cukup signifikan untuk bisa mendukung gerakan yang dicanangkan oleh teman-teman Green Generation tadi. Itu yang saya harapkan dari acara hari ini. Baik, terima kasih Pak Andi. Duh, saya jadi grogi. Terima kasih Pak Andi untuk cerita yang sangat luar biasanya. Saya sepakat Pak, kalau Indonesia itu salah satu negara yang paling dermawan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Saya setuju banget Pak. 2 minggu lalu, saya dapat kiriman masker 60 biji Pak. Ini dari seorang ibu rumah tangga yang dia pengen donasi, tapi dia cuma usaha jahit di rumah. Akhirnya dia bikin masker gitu, dan dia bilang, Pak Saiful, saya punya masker, tapi tidak banyak, semoga bermanfaat. Tapi tetap kita tampung. Jadi apapun caranya, masyarakat kita itu sebetulnya sangat tinggi sekali untuk membantu satu sama lain, terutama di saat pandemi COVID-19 seperti ini.
Baik, tadi kita sudah mendengarkan dan juga menyaksikan bersama-sama pemaparan dari Pak Andi dan juga Kak Sano. Nah, yang terakhir nih, kita akan sama-sama juga mendengarkan. Saya juga penasaran, kenapa Mas Arifin dengan sangat begitu terbuka gitu, dengan sangat begitu mudahnya mengiyakan ajakan kami. Padahal Pak Andi, ini rahasianya saya itu ngontak Mas Arifin itu via DM di Instagram loh. Via DM Mas Arifin satu di antara banyak influencer yang langsung ngasih nomor WhatsApp. Saya juga bingung ini, wah ini seriusan nomor WhatsApp-nya Mas Arifin gitu. Tapi ternyata beliau menyambut baik dan sangat fast respon sehingga akhirnya kita juga buat campaign di Benih Baik bersama dengan Mas Arifin. Mas Arifin mungkin boleh cerita lebih banyak Mas Arifin. Silakan Mas. Apa direspon DM-nya karena ternyata udah ada centrangnya gitu. Jadi aman. Ditambah emang udah kenal sama Om Sano, Kak Sano deh. Sama Kak Sano udah berapa kali ketemu sama dia di acara-acara yang berhubungan dengan sampah, circular economy, hal-hal berhubungan dengan sustainability juga. Dan dari dulu aku selalu lihat semangatnya dia tuh luar biasa untuk membuat perubahan. Nah, sebelum pandemi aja, dan juga nggak tahu kenapa, aku sendiri juga sangat tertarik dengan masalah sampah. Karena itu sesuatu yang sangat besar dalam hidup kita, sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, tapi kita semua seolah-olah tidak peduli dan secepat mungkin ingin mentiadakan sampah itu. Gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dengan sampah itu. Nah, sebelum pandemi aja, Indonesia sudah penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Dikoreksi ya kalau salah ya. Sama kalau nggak salah kita juga salah satu food waste producer terbesar di dunia. Jadi maksudnya sampah makanan yang tersisa gitu ya. Mungkin dari pernikahan, dari kondangan, apapun itu kita banyak menyisahkan makanan. Itu sebelum pandemi. Nah, kalau sekarang, selama pandemi ini, kan mungkin banyak yang masak di rumah, tapi pada dasarnya juga banyak sekali yang akhirnya memesan makanan. Jadi maksudnya justru plastik bertambah. Ditambah kita juga sekarang makin sering mendengar cerita tentang OTG atau orang tanpa gejala. Ya, maksudnya banyak orang ini kan mereka tetap belanja, mereka tetap ke transportasi umum dan lain-lain. Dan sekarang juga makin banyak orang pakai masker, mereka buang maskernya. Terus habis itu juga banyak orang pakai sarung tangan plastik atau sarung tangan latex atau apapun itu. Nah, makin banyak orang buang sampah. Tapi kita tidak buang sampah itu dengan cara yang benar. Dan banyak sekali orang, khususnya orang tanpa gejala, mereka tidak tahu bahwa mereka punya virus itu. Nah, kalau misalnya seperti tadi Om Sano bilang sama Om Saipul bilang bahwa pada dasarnya ya pemulung-pemulung ini sama petugas kebersihan mereka tidak memiliki anggaran atau tidak memiliki kemampuan untuk atau tidak memiliki pengetahuan bahwa mereka membutuhkan APD atau membutuhkan proteksi. Misalnya kalau aku sendiri kebetulan memang ikut program daur ulang dengan Bank Sampah DKI Jakarta. Nah, itu juga sejak ada pandemi itu juga di stop dulu, diberhentikan karena mereka bilang ya mereka mau menyetop maksudnya penyebaran wabah pandemi ini atau virus ini. Nah, kalau misalnya daur ulang berkurang, ya pasti ujung-ujungnya ya akan berakhir di TPA kan. Nah, ujung-ujungnya yang di TPA siapa yang bekerja di situ yaitu pemulung dan petugas kebersihan. Secara Om Sano juga bilang ya ujung-ujungnya keluarganya juga bisa kena. Nah, kalau misalnya 2,4 juta orang bisa kena, ya itu kayaknya kurang baik untuk kita semua ya. Dan kita semua secara langsung atau tidak langsung pasti berhubungan dengan sampah. Maksudnya sampah yang kita buang ujung-ujungnya harus ada yang pungut, ujung-ujungnya harus ada yang taruh ke TPA atau daur ulang ataupun melakukan hal-hal lain. Jadi aku sendiri merasa selama ini kita selalu melihat sampah sebagai sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang harus cepat-cepat dibuang gitu ya. Padahal mungkin nanti Om Sano juga bisa tambahin lagi, ya sampah itu sebenarnya sesuatu yang berharga juga. Tergantung cara kita memilahnya, apa yang kita bisa lakukan dengan sampah itu, misalnya sampah organik bisa dijadiin kompos, atau misalnya plastik bisa dijadiin plastic flake, atau justru bisa dijadiin plastic pellet, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya sampah itu sebenarnya sesuatu yang berharga juga. Gitu. Nah, oleh karena itu, sekarang memang semua perhatian itu ke tenaga medis yang betul, tapi kita tidak boleh lupa bahwa
petugas kebersihan ini atau petugas persampahan dan pemulung itu mereka juga melakukan pekerjaan yang sangat penting, sangat mulia, dan mereka juga kebanyakan dari mereka tidak mendapat kompensasi yang layak. Jadi oleh karena itu memang walaupun mereka memiliki kesadaran untuk menggunakan APD atau sarung tangan, tapi mungkin tidak ada kemampuannya. Jadi oleh karena itu aku rasa ya kalau kita memang bisa bantu, ayo kita bantu. Itu sih yang mendorong aku untuk memberikan nomor WhatsApp, jangan di-share ya. Baik. Biasa banget ya, jangan di WhatsApp-nya, tinggal minta nomor WhatsApp-nya Pak Andi kalau kayak gitu. Karena Sarkin udah punya. Aja belum punya nih nomor WhatsApp Pak Andi. Asik. Siap. Kayak gitu. Siap. Terima kasih Mas Arifin untuk sharing-sharingnya. Saya juga sepakat banget ya, ini teman-teman di, kalau kita bilangnya kalau bahasa kasar tuh keeper gitu ya. Dan buat teman-teman yang lain yang ada yang, jika ada yang ingin disampaikan atau jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di fitur Q&A atau juga teman-teman bisa raise hand gitu ya. Ini ada yang nanya mana nih nomor WA Bang Arifin, ini nggak di-share ya teman-teman. Itu penting. Sudah kasih aja, banyak orang ingin perbuatan baik bersama. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, saya mau informasikan dulu bahwa saat ini untuk halaman galang dananya sudah live di Benih Baik, dan teman-teman kalau bingung nih linknya yang mana sih, nanti masuk ke Benih Baik, klik nama Mas Arifin Putra, nanti langsung keluar halaman donasinya. Jadi jangan bingung-bingung ya begitu ya. Dan galang dana ini akan kita buka kurang lebih di bulan Mei ini, dan mudah-mudahan minggu pertama atau minggu kedua Juni kita bisa menyalurkan begitu teman-teman. Dan kalau teman-teman masih bingung juga bisa nanti klik linknya di bio-nya Mas Andi, di bio-nya Mas Arifin, atau enggak di bio-nya Green Direction juga ada. Atau di bio saya juga ada kayak gitu. Atau mungkin nanti ditempel di bio-nya Kick Andy Show juga boleh sih. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rido Malik. Apakah bantuannya bisa disalurkan dalam bentuk pekerjaan karena pekerjaan bisa menghidupi lebih banyak orang? Ini menarik nih pertanyaannya. Saya coba direkrut. Kak Sano deh ini yang jawab. Ya, sebenarnya kan pekerjaannya itu kan memang mereka sedang bekerja. Mereka ini sudah punya pekerjaan menjadi petugas persampahan. Baik itu petugas persampahan formal di kota kabupaten maupun pekerjaan pengangkut sampah informal gitu. Jadi mereka sudah punya pekerjaan, hanya mereka itu belum terlindungi dengan baik gitu. Yang kedua, ya rekan-rekan pemulung ini kan sebenarnya pekerja informal gitu ya. Mereka bekerja tanpa punya surat kerja atau surat kontrak. Mereka memang memilih untuk melakukan itu, bisa jadi karena keterpaksaan kondisi ekonomi, tetapi mereka ini memang sedang bekerja memisahkan, memilah, dan memilih sampah-sampah yang masih memiliki nilai untuk kemudian mereka bisa manfaatkan dan jual dan mendapatkan pemasukan dari sana. Nah, apabila dibilang apakah bentuk bantuannya bisa dalam pekerjaan, menurut saya sih sebenarnya kita juga punya mimpi ya, mengundang banyak investor yang mau membangun bisnis pengelolaan sampah yang baik, yang benar, dan beretika. Sehingga rekan-rekan yang tadinya bergerak di sektor informal bisa direkrut menjadi staf atau pegawai yang lebih baik penghasilannya, lebih baik kelas kesejahteraannya, mendapatkan perlindungan fasilitas kesehatan yang lebih terjamin. Nah, tentu apabila ada pihak-pihak yang secara gotong royong ataupun secara organisasi dan perusahaan berbondong-bondong untuk berinvestasi di sektor pengelolaan sampah yang baik dan benar, menurutku itu akan menambah lapangan pekerjaan yang baik. Kira-kira itu respon dari saya, Saipul. Baik, terima kasih Kak Sano. Ini ada pertanyaan lanjutan juga nih. Boleh minta diinfokan kembali Kak rencana ke depan untuk pemanfaatan dana fase 2 berdasarkan evaluasi tahap 1. Ini aku izin jawab nih Pak Andi dan juga Mas Arifin. Berdasarkan evaluasi di tahap 1, sebetulnya bantuan yang teman-teman berikan di tahap 1 ini sudah sangat cukup komprehensif gitu, cukup gitu ya. Karena mulai dari APD kita kasih, kemudian alat untuk
bersih-bersih juga kayak sabun cuci tangan, kemudian hand sanitizer ada, dan sembako. Hanya saja kita target di fase kedua ini ada penambahan untuk poin di sembako sih begitu. Karena kemarin salah satu yang menjadi informasi dari teman-teman di lapangan adalah para petugas persampahan ini terus bekerja di tengah pandemi ini, tapi ada beberapa yang jamnya dikurangin juga gitu. Jadi mungkin ada di penambahan di bagian sembako aja sih, tapi sejauh ini paket donasi yang teman-teman salurkan itu berdampak dan juga langsung kita sampaikan kayak gitu. Ini ada pertanyaan dari Siti Muyasaroh, dampak COVID-19 terhadap waste issue. Selain pada sektor kesehatan, para petugas persampahan tentunya, tapi juga para pengusaha di bidang persampahan. Harga jual rongsokan jatuh banget karena COVID-19 katanya. Apakah ada solusi atau perlindungan bagi pengusaha tersebut? Ini silakan ada yang mau sharing mungkin terkait usaha. Nggak punya pengalaman jual rongsokan, jadi nggak tahu jalan keluarnya tuh. Asano mungkin Asano? Mohon maaf tadi agak keputus, apa inti pertanyaannya? Inti pertanyaan, jadi gini Kak, gara-gara COVID-19 katanya harga rongsokan ini juga jatuh banget katanya Kak. Jadi apakah ada solusi atau perlindungan bagi pengusaha-pengusaha di bidang persampahan khususnya sejauh ini? Halo? Oke, masih di mute, Kasano sebentar ya. Kasano. No, suara Apple tadi terputus-putus, jadi saya tidak mendengar pertanyaan fullnya apa. Mungkin bisa dibantu di chat juga atau diulang lagi. Oke, sekarang udah kedengar nggak suara saya Kak? Halo? Apakah sudah terdengar? Ya, udah lumayan terdengar. Gimana? Oke. Jadi gara-gara COVID-19 nih Kak, harga rongsokan dari para asosiasi dan juga pengusaha-pengusaha persampahan itu jatuh turun katanya di lapangan. Ada perlindungan nggak sejauh ini untuk para pengusaha tersebut? Oke, ini sebenarnya isunya lebih ke isu tata kelola persampahan di Indonesia. Di Indonesia ini memang pengelolaan sampah belum pada level yang semestinya atau standar yang baik gitu ya. Sebenarnya di berbagai negara pihak penghasil sampah itu perlu membayar retribusi atau uang pertanggungjawaban dari sampah yang dia hasilkan. Jadi ini bisa membantu apabila harga-harga sedang turun sebenarnya. Nah benar sekarang harga-harga sedang turun sehingga kita teman-teman yang bergerak di bidang daur ulang itu terdampak. Nah, memang yang menjadi tantangan karena mereka sektor informal jadi tidak teridentifikasi oleh pemerintah. Pemerintah itu segera memberikan respon ekonomi terhadap sektor-sektor industri khususnya yang memiliki legalitas, memiliki kode usaha, yang memiliki izin. Nah, sedangkan mereka ini nggak punya apa-apa gitu, sehingga mereka tidak teridentifikasi oleh siapapun, tidak teridentifikasi oleh Kementerian Perdagangan, tidak teridentifikasi oleh Kementerian Perindustrian gitu ya. Bahkan kemarin baru 2 minggu yang lalu Kementerian Perekonomian itu bertanya ada berapa jumlah pemulung dan petugas persampahan di Indonesia. Jadi memang kita perlu membenahi pengelolaan sampah ini lebih baik ke depan sehingga ada jaminan yang baik kepada mereka yang bekerja di ujung tombak untuk mengatasi permasalahan sampah. Jadi ini permasalahannya lebih kompleks dari isu pandemi saja ya. Ini menyentuh ke isu tata kelola persampahan Indonesia. Oke, baik, terima kasih Kasano. Ini sekarang pertanyaan untuk Pak Andi nih. Seberapa jauh Benih Baik akan membantu menyuarakan isu persampahan atau lingkungan kepada masyarakat lebih luas? Ini dari Kak Pandu Priambodo nih pertanyaannya. Ya, jadi memang kita tidak bicara sektor per sektor, tapi keberadaan benihbaik.com ini justru untuk menjembatani ya. Saya selalu bilang bahwa Benih Baik ini adalah jembatan kebaikan yang mempertemukan orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita dan orang-orang yang punya hati untuk mengulurkan tangan mereka, membantu sesama. Sering antara dua pihak ini tidak bertemu.
banyak orang membutuhkan bantuan, tapi tidak tahu harus minta bantuan ke siapa. Terutama di sektor informal tadi, karena mereka tidak terorganisir, legalitasnya juga dipertanyakan tadi, sehingga mereka antara ada dan tiada. Ada kita lihat secara fisik, begitu kita tanya mereka ini di dalam kartu penduduk, nggak ada. Bahkan oleh pemerintah daerah di mana dia berasal pun sering orang-orang semacam ini yang nomaden ini tidak tercatat. Nah, ini yang membuat banyak orang ingin membantu tapi nggak tahu lewat mana. Oke, setelah tahu nih kita mau bantu pemulung, lalu lewat mana? Nah, sekarang hari ini kan kita bisa tahu salah satu caranya misalnya ya lewat Generation misalnya. Nah, kemudian setelah tahu, mereka bertanya lagi, apakah dana yang aku berikan ini akan sampai ke tujuan, ke orang yang tepat atau tidak? Oke, jadi ada banyak pertanyaan sebelum orang menolong orang. Nah, kemudian apakah dana atau uang yang aku kasih 100.000 itu, misalnya 100.000, itu sampai betul-betul 100.000 ke orang yang tepat, kepada yang bersangkutan, atau jangan-jangan cuma 20.000 yang sampai, 80.000 menguap di jalan. Ini soal trust. Jadi banyak orang baik, tidak tahu siapa yang harus dibantu, pertama, kemudian tidak tahu cara membantunya. Kalau sudah tahu, ada pertanyaan, apakah bantuanku itu akan sesuai dengan harapanku atau tidak. Nah, ini yang sedang diselesaikan oleh Generation ini ya, yaitu bagaimana transparansi, bagaimana mendata orang yang tepat, mereka yang memang penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan, yang tidak mendapatkan akses ke pemerintahan, bantuan sembako dari Kementerian Sosial, bantuan sembako dari pemerintah daerah, itu tidak jatuh pada mereka. Mereka diabaikan, termarginalkan, karena status dan pekerjaan mereka yang memang seperti itu. Nah, ada juga persoalan lain. Kepercayaan orang kepada pemulung ini kan juga mulai terganggu ya, karena ada berita-berita bahwa ternyata mereka memulung di kota-kota besar, di kampung halamannya mereka ternyata orang kaya, rumahnya bagus-bagus ya. Pemulung yang ditangkap atau pas digaruk gitu, ternyata uangnya jutaan. Nah, ini berita-berita semacam ini meredusir empati kita pada para pemulung. Kemudian kalau kita lihat di tempat-tempat pengelolaan sampah, ya, di situ selalu disebut ada mafia-mafia. Nah, mafia-mafia yang mengelola sedemikian rupa yang menjadikan itu sebagai lapak pekerjaan. Dan kemudian banyak orang yang sudah membantu, misalnya ya, banyak orang kalau mau bantu kan, udah misalnya kalau di Jakarta, kita ke Bantar Gebang misalnya salah satunya. Udah dibantuin anak-anaknya sepatu, uang, diajak ini. Tapi kenapa nggak ada perubahan? Dan mereka tetap miskin misalnya. Nah, saya punya pengalaman misalnya, ketika di lampu merah kan saya selalu lihat kalau ada pengemis misalnya kakinya nggak ada, pakai tongkat, kakinya cuma satu. Ini bukan yang pura-pura, ini beneran, kakinya nggak ada beneran. Nah, saya bilang, Pak, mau nggak saya kasih kaki palsu? Awalnya dia belum mau, Pak. Nah, Bapak tinggal di mana? Saya coba catat atau siapa atau kapan kita janjian di sini. Nah, saya membuatkan dia kaki palsu karena saya punya program kaki palsu. Nah, ketika anak-anak turun di lapangan ngukur selesai dan saat mereka hendak melihat apakah kaki palsunya masih baik dan tidak untuk diperbaiki atau dibuat ulang, nggak dipakai itu karena kaki buntung itu ternyata adalah alat dia untuk mengemis. Karena kalau dia pakai kaki palsu, dia nggak dapat pekerjaan atau nggak punya pekerjaan atau merasa tidak bisa dapat pekerjaan. Nah, jadi apa yang kita pikirkan di balik meja dengan apa yang terjadi di lapangan sering nggak ketemu. Karena saya bukan orang lapangan, sehingga saya kadang-kadang asumsi aja bahwa oh kalau kita kasih kaki palsu, dia bisa mencari pekerjaan lain, tidak harus ngemis. Ternyata mengemis itu adalah pekerjaan yang menurut mereka itu gampang sekali, hasilnya besar sekali, nggak usah perlu keterampilan khusus ya, asal mukanya dibikin sedih, bajunya dibikin kotor dan bau, itu aja sudah cukup. Nah, hal-hal ini meredusir empati kita pada kasus-kasus yang terjadi yang sedang didorong oleh teman-teman dari Generation, ya Arifin Putra, ayo kita bantu pemulung. Nah, banyak persepsi yang keliru tentang pemulung ini. Jadi kalau jadi pertanyaannya apa tadi jadi kacau ya. Terlalu banyak ngomong ini. Karena pekerjaan saya memang ngomong jadi. Kalau nggak ngomong nggak kerja saya ini.
tadi lebih ke ini, tapi sebenarnya sudah terjawab juga sama Pak Andi tadi tentang bagaimana peran benih baik sih Pak, Oh khususnya. iya, jadi peran benih baik yaitu mempertemukan tadi. Jadi sejauh mana? Saya berharap sejauh-jauhnya. Kenapa begitu? Karena semakin banyak peran yang dimainkan oleh benih baik untuk mempertemukan orang-orang yang tadi saling membutuhkan atau orang yang membutuhkan dengan orang yang ingin berbagi, maka salah satu misi saya untuk mengisi makna hidup saya ya tercapai. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andi, selalu inspiratif jawabannya. Ya, mantap. Nah, sekarang Maksudnya terlalu banyak omong gitu, Saiful. tidak. Pasti Antara inspiratif dengan banyak omong itu tipis sekali itu. baik. Saya lanjut aja biar tidak terlalu banyak debat sama Pak Arif. Pak Andi, maaf. Ini ada 3 pertanyaan untuk Mas Arifin. Saya langsung gabungkan jadi satu. Ini ada dari Muhammad Faris dan ada juga dari Siti Aisyah. Ini bagaimana, apakah di dunia selebritis atau influencer saat ini kira-kira seberapa banyak sih concern dari rekan-rekan selebriti di dunia lingkungan, khususnya persampahan, dan khusus yang tentang galang dana ini, bagaimana sih respon dari teman-teman yang lain, Mas? Kayak gitu. Oke, kalau concern dari selebriti dan influencer untuk sampah sih masih cukup rendah ya. Kenapa? Karena sampah itu bukan sebuah tema yang seksi, bukan sebuah tema yang menarik gitu. Ya maksudnya sekali lagi sampah itu sesuatu yang kita tahu kita punya, tapi secepat mungkin kita maunya sampah itu hilang gitu. Jadi sesuatu yang tidak pengen kita lihat, tidak pengen kita tahu apa yang terjadi dengan sampah itu. Dan ya oleh karena itu sih aku makin salut ya sama Generation maupun sama Waste for Change dan juga sama Benih Baik karena mau menjadi penghubung yang baik, jembatan yang baik. Jadi aku sih memang ya pastinya ngajak teman-teman juga, ya ada yang respon positif, ada yang kurang positif, atau yang tidak respon sama sekali ada juga. Tapi kalau nggak salah dari platform-platform lain juga emang ada sih beberapa teman-teman yang lain, misalnya Om Lukman Sardi ya kalau nggak salah ya. Betul. Dia ikut bantu juga. Jadi maksudnya concern-nya ada, cuman kalau yang muda-muda biasanya enggak, biasanya yang udah berkeluarga gitu, karena mereka mikir ya yang penting anak aku bisa punya hidup yang lebih baik, punya dunia yang lebih bersih lah gitu. Baik, terima kasih Mas Arifin untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan, mungkin saya akan ke Kak Sano terlebih dahulu. Kak Sano, ini ada pertanyaan dari Kak Rian Sucipto. Apa yang bisa dilakukan rekan-rekan, khususnya pegiat lingkungan nih Kak Sano, supaya mereka bisa juga ikut terlibat membantu kondisi persampahan di Indonesia ini lebih baik, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, Kak? Ya, yang pertama tentu terus menyadarkan sekeliling kita dan juga mengajak sebanyak pihak untuk mulai melihat situasi dan kondisinya. Dan yang terpenting sih sebenarnya kalau punya kekuatan gitu ya, grassroots, punya movement, punya komunitas dan organisasi, kita perlu membantu pemerintah karena begini, isu persampahan di Indonesia itu sangat bergantung kepada dana APBD. Sedangkan APBD kita itu sangat terbatas sekali, udah habis untuk gaji pegawai dan juga untuk prioritas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan dan lain-lain. Nah, sisa 20% dibagi untuk 33 urusan, termasuk salah satunya isu persampahan. Jadi hanya sisa-sisa saja. Nah, ini kita harus lagi-lagi fokus untuk para pegiat lingkungan ini memahami bahwasanya isu persampahan ini adalah isu tata kelola persampahan, membangun ekosistem dan membangun sistem yang baik dan benar. Satu adalah tentang law enforcement. Kalau orang masih buang sampah sembarangan itu nggak ada konsekuensi yang jelas, orang akan tetap buang sampah sembarangan karena ya nggak ada konsekuensinya tuh buat saya gitu. Saya nggak kena tilang, saya nggak dihukum dan lain-lain gitu ya. Sehingga orang buang sampah sembarangan akan terus-terusan ada. Yang kedua adalah kemitraan. Bagaimana kita membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan teman-teman sosial atau NGO. Yang ketiga adalah paling krusial adalah pembiayaan. Orang yang menghasilkan sampah itu harus membiayai pertanggungjawaban sampah yang dia hasilkan dengan layak. Nah, di Indonesia ini uang iuran naik 1.000 aja protes gitu loh. Jadi ini sebenarnya kita perlu mereformasi tanggung jawab semua pihak terkait isu persampahan ini, khususnya dengan membenahi mekanisme pembiayaannya. Kalau dananya terkumpul, pihak kota terkumpul dananya, bisa diinvestasikan
dialokasikan untuk fasilitas pengolahan sampah yang baik dan benar, sehingga orang-orang fasilitasi. Kira-kira. Baik, terima kasih Kak Sano. Ini kemudian saya lanjut untuk pertanyaan terkait dengan lokasi penyaluran ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang lokasinya di mana saja, kemudian apakah di 34 provinsi. Mimpi kami di Generation Waste for Change, Benih Baik, dan mungkin juga Mas Arifin, kita memang ingin bantuannya bisa tersalurkan di semua provinsi teman-teman. Namun kita lakukan secara bertahap, ini mengingat juga kita akan menyesuaikan dengan bantuan yang terkumpul dan juga SDM di lapangan atau rekan-rekan penyalur kami di lapangan. Jadi di fase pertama kita di 15 titik wilayah, kemudian di fase kedua itu di 26 titik wilayah di 21 kabupaten kota. Kalau lokasinya di mana aja teman-teman nanti bisa lihat di halaman galang dananya atau enggak di media sosialnya Generation itu ada titik-titik mapping atau peta di mana saja bantuan ini disalurkan. Kemudian ini juga untuk pertanyaan-pertanyaan ini ada satu, ini bukan pertanyaan sih, ini ada lebih ke pernyataan, mau apresiasi untuk Benih Baik karena sudah menjadi salah satu jalan untuk membantu sesama, khususnya pemulung, katanya begitu. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Kak Sano nih Kak, maaf tadi katanya kelewat, ini ada pertanyaan apakah target rencana ini hanya untuk pemulung dan petugas persampahan di bidang khususnya mungkin plastik atau enggak organik, bagaimana dengan usaha-usaha informal seperti yang pengolah sampah pabrik, sampah-sampah kabel, tembaga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Begini, kami tangannya terbatas ya, kami bukan pemerintah gitu loh. Jadi kalau even pemerintah pun punya keterbatasan, sampai mereka juga harus mencari skenario pendanaan-pendanaan untuk mengatasi efek corona ini. Ini memang efek yang sangat besar sekali ya corona ini. Tiba-tiba semua aktivitas terhenti. Tentu keinginan kami besar sekali ya, bahkan kami ingin mencapai 2 miliar dana terkumpul. 2 miliar dana terkumpul itu hanya bisa membantu 10.000 rekan-rekan pemulung dan petugas persampahan. Padahal petugas persampahan di Indonesia ada 300.000 orang dan keluarga pemulung ada 2,4 juta orang gitu. Jadi kami fokus di sektor petugas persampahan dan pemulung ini saja masih harus berjuang sangat keras, meyakinkan semua pihak, meyakinkan masyarakat, meyakinkan semua perusahaan-perusahaan ikut berkontribusi, ikut menjaga rekan-rekan itu semua gitu. Jadi bukan kami tidak ingin memperluas targetnya, tetapi kami memiliki keterbatasan. Mungkin teman-teman bisa memulai fundraising sendiri, teman-teman bisa melakukan gerakan sendiri yang memiliki fokus kepada hal-hal yang teman-teman peduli atau hal-hal baik yang teman-teman ingin lakukan. Bisa colek Bang Andi tuh, bikin page di Benih Baik sehingga bisa mengumpulkan dana juga. Kita gotong royong lah. Kira-kira itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih teman-teman karena waktu juga ini pertanyaannya ada beberapa yang mirip-mirip teman-teman. Ini Kak Sano masih ada satu pertanyaan ini cukup penting menurut saya Kak. Ini masih lanjutan tentang tadi pengelolaan sampah. Dengan adanya COVID-19 ini dan otomatis ini banyak menyadarkan publik. Apakah inisiasi ini juga bisa meningkatkan kesadaran multi stakeholder untuk menegakkan pengolahan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 katanya Kak. Apakah upaya yang masih harus dilakukan nih untuk kita bisa menegakkan undang-undang tersebut? Ya, harusnya ini kemana-mana. Jadi semua orang bisa untuk melihat kembali sebenarnya setiap hari menghasilkan sampah apa saja dan sudah apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk menguranginya. Bisa menggunakan lubang biopori untuk mengurangi sampah organik, bisa membeli compost bag, bisa membeli komposter, bisa memulai melakukan pemilahan. Untuk diketahui untuk Bang Andi dan Mas Arifin, orang Indonesia ini tahun 2018 hasil dari data riset BPS, kita itu dinilai tingkat ketidakpeduliannya masih tinggi sekali di isu persampahan. Jadi kita dianggap tidak peduli pada isu persampahan di tahun 2018. Dan kita itu sebenarnya 82% masyarakat Indonesia itu tidak memilah sampah. Itu juga hasil riset dari BPS. Sehingga PR kita itu masih besar sekali. Dan karena semua orang sedang di rumah, banyak melakukan webinar-webinar,
mari kita mengedukasi semua pihak, menyadarkan semua pihak untuk mulai mempertanggungjawabkan sampahnya dan mengurangi sampahnya sebanyak mungkin untuk mengurangi beban kerja para petugas persampahan. Jadi yuk kita pilah sampah, kita kompos, kemudian kita sortir sampah yang bisa punya nilai jual dan kita sumbangkan kepada rekan-rekan pemulung. Tentu ini momen yang baik untuk melakukan perubahan dan refleksi diri. Baik. Nanya nggak, Sano? Silakan Mas Arifin. Ini pertanyaan. Ya, pertanyaan dari aku buat Kasano. Kan tadi Kasano bilang kalau memang mau bisa dipilah sampahnya dan disumbangkan ke pemulung yang memang membutuhkannya ya untuk mata pencahariannya. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini mungkin ada yang merasa, wah, ide yang bagus tuh. Nah, tapi caranya gimana? Ya. Ya, sebenarnya prinsipnya kita itu dasarnya memilah 3 jenis saja. Yang pertama sampah sisa makanan atau sisa dapur, teman-teman habis makan buah itu jenis organik atau mudah membusuk. Itu bisa dikomposkan dan banyak sekali alat-alatnya yang bisa didapatkan dan dibeli dengan mudah di zaman yang serba online seperti ini. Yang kedua adalah memisahkan sampah yang mudah didaur ulang. Ini juga bisa di-googling, bisa dicari tahu via internet itu ya, misalkan kertas, logam, plastik, aluminium, semua sampah-sampah yang teman-teman hasilkan habis minum minuman kaleng. Nah, itu bisa dipisahkan sendiri. Habis teman-teman minum misalkan kopi-kopi kekinian gitu ya. Kalau misalkan malas bikin kopi sendiri dan terpaksa beli, ya itu jangan dibuang sembarangan dan jangan dicampur. Itu dipisahkan plastiknya. Nah, ini semua dalam kondisi yang bersih dan kering, dengan senang hati rekan-rekan pemulung mau menerimanya. Nah, sisa-sisanya yang tidak termasuk organik, tidak termasuk daur ulang, itu kategori residu. Inilah yang akan diangkut oleh petugas persampahan. Residu ini akan dikirim ke TPA. Kira-kira tipsnya seperti itu, Mas Arifin. Nah, kalau maksudnya kalau kita nggak tahu mau cari pemulungnya kemana, itu cari pemulungnya kemana? Di Bebas Sampah ID kayaknya. Nah, begini. Semua pemulung itu ada 3 jenis. Satu, pemulung yang setiap hari keliling di depan rumah kita. Dia biasanya pagi-pagi atau sore-sore, menghindari kena panas terik, mereka itu akan keliling mencari sampah, mengorek-ngorek sampah di tempat sampah kita. Nah, itu biasanya ada loh pemulung-pemulung yang lewat depan rumah kita itu. Biasanya mereka bawa karung besar sekali. Nah, mereka lah target sasaran pertama. Kedua, kalau nggak lewat depan rumah kita, mereka biasanya menunggu di TPS. Nah, kalau teman-teman biasanya bisa berdekatan dengan TPS, juga bisa berkoordinasi untuk kemudian mengirimkan sampah ke TPS itu atau berkoordinasi dengan petugas di TPS. Ketiga, yang tadi disebut oleh Mas Saipul, Om Saipul, bisa juga kita mengakses www.bebassampah.id. Bagi teman-teman yang punya informasi bank sampah, teman-teman punya informasi tempat-tempat lapak, tempat-tempat yang menerima sampah, tolong didata dan dimasukkan ke bebassampah.id agar masyarakat Indonesia lebih mudah mencari tahu siapa saja pihak-pihak yang mampu menerima dan mengelola sampah. Begitu, Mas. Nah, terus maaf ya, Saipul ya. Satu pertanyaan terakhir, ini penting sekali. Soalnya Saipul pulang aja, nggak ada fungsinya di sini. Dicengin terus sama Mandi. Pertanyaan yang penting sekali adalah kan menggalang dana ini demi melindungi pemulung dan petugas ke persampahan. Nah, yang masalah utama kan adalah misalnya sampah medis atau semi medis seperti masker atau sarung tangan. Nah, kan kita sendiri, mungkin ada beberapa dari kita yang kita orang tanpa gejala, di mana kita nggak tahu kita sakit atau tidak, kita memiliki virus atau tidak, atau misalnya kita belanja dan kita pegang, terus kita buang sarung tangannya. Nah, gimana caranya membuang sarung tangan atau masker ini dengan cara yang aman, supaya petugas kebersihan kita juga bisa melindungi diri tanpa, walaupun mereka tidak punya alat pelindung. Misalnya apakah taruh dalam kantong tertentu atau misalnya kita tulis nih ini sampah medis atau apa gitu. Mungkin ada. Ya, betul sekali. Mas Arifin. Yang pasti teman-teman sekali lagi makin banyak informasi yang didapatkan di internet, termasuk bisa mengakses Greeneration maupun Waste for Change websitenya atau Instagramnya. Di sana kami sudah mengedukasi dan membuat infografis dan video langkah-langkah untuk bagaimana merespon terkait sampah medis yang setelah teman-teman pakai. Yang pertama tentu sedemikian rupa teman-teman perlu
mensterilisasi sebisa mungkin. Yang pertama digunting supaya tidak dipakai ulang. Yang kedua kemudian dicuci dengan air sabun. Nah, kemudian terakhir dimasukkan terpisah ke dalam wadah, misalkan kantong plastik berwarna merah, kemudian diberi tulisan itu masker atau itu adalah sampah medis, supaya petugas persampahan secara cepat menyadari dan tidak membuka-buka sampah tersebut. Sehingga sampah itu bisa kemudian diproses pada mekanisme yang lebih tepat. Edaran dari teman-teman KLHK sudah memberikan surat edaran, didorong semua pemerintah untuk menyediakan drop box khusus limbah medis ini. Tentu ini menjadi isu tersendiri dan sedang dibahas oleh banyak stakeholder bagaimana mengatasi penambahan jenis sampah medis yang mungkin muncul dari sektor rumah tangga. Nah, ini kita sedang bahu-membahu untuk berkoordinasi dan membangun solusinya untuk masyarakat di Indonesia. Begitu, Mas. Baik. Terima kasih, Mas Arifin, udah jadi co-host untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penting. Ini pertanyaan-pertanyaan penting menurut saya memang, apalagi kita ada live di YouTube dan juga ada teman-teman di sini yang juga ikut menyaksikan. Ini penting banget untuk diketahui dan teman-teman bisa kepoin. Sekarang udah banyak banget sumber-sumber yang bisa kita ikutin begitu ya untuk tadi menanggulangi bagaimana pengelolaan sampah medis, minimal hasil diri kita sendiri. Baik rekan-rekan, ini saatnya mungkin saya untuk minta para panelis kita, tamu-tamu kita untuk memberikan final statement khususnya untuk galang dana di fase kedua ini, pada umumnya juga untuk bagaimana kita agar sama-sama bisa meningkatkan perbaikan untuk sistem pengolahan sampah di Indonesia mulai dari diri kita masing-masing. Saya awali dari Pak Andi mungkin, silakan Pak Andi. Ya, kalau tadi kita udah dengarkan ya, bagaimana seorang aktor misalnya yang hidupnya di lingkungan yang glamor ya, sampah itu seakan-akan gapnya jauh sekali. Itu aja mau peduli pada urusan sampah. Jadi harusnya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Arifin Putra dan tadi disebutkan Lukman Sardi misalnya, dan mungkin beberapa aktris atau aktor yang juga mulai peduli. Nah, ini dunia yang memang berbeda sekali ya, bumi dan langit gitulah. Artis-artis itu berkaitan dengan sampah itu kok kayaknya nggak banyak ceritanya. Nah, ini sesuatu yang membuat sekali lagi saya senang sekali. Saya merasa ada harapan ke depan. Kemudian ada anak-anak muda, ya, Mas Sano, Saiful, dan teman-teman. Dan saya lihat ada juga beberapa teman yang urusan dengan sampah plastik misalnya. Itu sudah mulai bergerak. Ini sekali lagi memberikan harapan bahwa lepas dari kita kadang-kadang frustrasi, kita putus asa, kita jengkel menghadapi situasi yang seakan-akan nggak ada ujungnya ini, tetapi sepanjang ada orang-orang yang seperti tadi itu, maka harapan itu harusnya tetap harus dijaga. Karena manusia hidup kan tentu karena ada harapan. Nah, ini yang membuat gairah kita untuk saling mendukung di dalam persoalan menangani para pemulung, ya, kemudian mereka para pekerja di persampahan ini yang juga kita harus sadari mereka terdampak gitu loh. Bahwa sekarang karena ada kematian ya yang di depan yang dibilang frontliner ya di garda terdepan, itu menjadi pusat perhatian media karena disitulah drama terjadi. Tapi kita lupa bahwa di belakang sini ada drama lain yang juga terjadi. Di sebelah kiri kanan kita ada drama-drama lain yang juga berlangsung. Nah, tinggal tadi bagus sekali ya, Sano tadi bilang, ayo kita bergerak ya, kita nggak usah harus berkumpul di sini katakanlah kalau terlalu repot, kita menggerakkan apa yang menjadi kepentingan kita sendiri, perhatian kita kepada siapa misalnya, di lingkungan kita ada siapa yang perlu dibantu. Nah, kalau semua orang fokus pada persoalan-persoalan kecil yang mereka bisa atasi, ini akan membantu. Kalau 1 juta, 2 juta orang melakukan hal yang sama, maka sebenarnya itu sudah meringankan. Jangan sekali-sekali bilang itu bukan urusanku, itu urusan pemerintah. Nah, ini orang-orang seperti ini sebenarnya melempar tanggung jawab karena dia tidak mau atau tidak tergerak hatinya untuk berbuat baik. Padahal dengan apa yang dilakukan, lupakan dulu pemerintah, apakah kita sepakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau tidak. Tapi kan kita nggak bisa pura-pura tidak melihat bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongan di depan kita. Kita nggak bisa bilang, waduh orang itu kalau kita nggak tolong mati. Tapi biarlah, ini kan harusnya pemerintah. Dia mati, ya itu salah pemerintah. Hati kita kan nggak mungkin bisa seperti itu. Pasti kita akan tergerak untuk membantu. Kita nggak bicara agamanya, kita nggak bicara sukunya, kita nggak bicara ideologinya, kita nggak bicara partainya, kita nggak bicara dia pilih presiden siapa pada saat itu. Tapi kita sedang berbicara tentang kemanusiaan. Jadi kalau kemanusiaan itu di atas segala-galanya.
Jadi ini yang sedang digerakkan oleh Generation dan teman-teman lain yang terlibat di dalamnya untuk ayo kita bersama-sama. Nah, kalau ini peran yang dimainkan oleh Benih Baik, banyak orang yang ingin membantu, tapi mau bagi sembako di jalanan kan ada kebijakan untuk stay at home. Kemudian dia juga mungkin membahayakan orang lain kalau dia sendiri sebenarnya adalah pembawa virus tersebut. Jadi lebih aman tetap di rumah, tapi bisa melakukan kebaikan. Nah, salah satu caranya melalui benihbaik.com misalnya. Dengan platform digital gini kan kita bisa aja membantu orang. Banyak orang juga tidak bergerak karena berpikir kalau membantu orang itu harus jumlahnya besar sekali. Harus punya uang 1 juta, 2 juta, 500.000, 700.000. Mereka lupa bahwa kalau semua orang berpikir begitu, nggak ada yang bergerak, nggak akan ada apa-apa, nggak akan ada dukungan terhadap para pemulung dan para pekerja di persampahan. Tapi kalau kita berpikir sederhana, oh kalau aku nyumbang 5.000, jangan-jangan ada sekian banyak orang yang juga berpikir nyumbang 5.000. Nah, katakanlah 5.000 kemudian 100 juta orang yang bukan 1 juta orang aja berpikir bahwa oh iya aku juga mau nyumbang. Bayangkan betapa besarnya sumbangan yang bisa kita kumpulkan. Jadi berpikir nggak usah terlalu besar. Banyak orang yang ingin melakukan hal-hal besar dalam hidupnya, tapi karena terlalu besar dia tidak pernah melangkah. Jadi biarkan kita melangkah untuk hal-hal yang kecil yang kita mampu lakukan. Karena hal-hal yang berikutnya akan mengikuti. Jadi ayo berbuat baik, ya, tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Tanam kebaikan selagi ada kesempatan. Terima kasih Pak Andi untuk final statement-nya. Saya langsung ke Mas Arifin. Silakan Mas Arifin. Mas Saiful kalau habis Om Andi ngomong tuh selalu matanya berbinar gitu loh. Ya, saya ketahuan banget sih. Saya ketahuan banget. Gitu. Karena gini Mas Arifin, saya dulu waktu kuliah pernah nonton Pak Andi langsung di studio. Andi itu pertama sekali-kalinya gitu. Habis itu saya waktu dikontak sama teman-teman Benih Baik, saya bercanda doang. Ini bisa nggak ya sama Pak Andi? Bisa gitu. Ya udah, saya jadi moderator aja deh kali-kali gitu. Orang baik akan bertemu dengan orang-orang baik. Nggak usah ragu itu. Iya. Silakan Mas Arifin. Waduh. Ya kalau tadi seperti Pak Andi udah bilang, maksudnya kita jangan semuanya memberikan tanggung jawab ke pemerintah tok gitu ya. Maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia kita juga punya mungkin bukan tanggung jawab moral lah ya, tanggung jawab moral untuk sesama warga negara. Ini kalau mulai agak berat, tapi John F. Kennedy kan pernah bilang ya jangan bertanya apa yang negara bisa lakukan untuk kita, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk negara. Nah, aku rasa saat-saat seperti sekarang pandemi COVID-19 ini justru waktu di mana kita harus bersatu, kita harus gotong royong, kita harus bantu bersama-sama. Dan kita juga tahu sendiri bahwa pemerintah kita sudah kewalahan untuk mengurus wabah ini. Nah, mari kita bantu teman-teman yang mungkin terlewati atau mungkin orang agak terlupakan gitu ya. Jadi kita memang butuh bantu mereka. Dan seperti tadi Pak Andi juga udah bilang, kita nggak harus mikir, aduh harus nyumbang 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi enggak, maksudnya bisa mulai dengan 10.000, terus kita bisa kasih tahu ke teman-teman kita yang lain, ya misalnya dari 10 teman, terkumpul 100.000, 200.000, itu kan udah lumayan banget. Dan aku juga tahu bahwa banyak teman-teman di luar sana sekarang mau bantu, tapi banyak yang bilang, ya tapi kan aku juga nggak tahu nih, kerjaan aku masih berapa lama lagi nih, atau nanti aku dirumahkan, atau apapun itu. Ya aku tahu, aku paham. Makanya seperti tadi Pak Andi bilang, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kasih sebisanya aja, yang kalian emang rasa, yang kalian bisa ikhlaskan, dan mungkin kasih tahu ke teman-teman yang lain. Yang penting kita gotong royong, kita bantu teman-teman yang memang membutuh bantuan kita, dan juga mereka bantu kita juga. Karena kalian ingat aja, kalau misalnya tiba-tiba semua petugas kebersihan tidak melakukan pekerjaan mereka, nanti sampahnya kemana? Apa yang terjadi dengan sampah itu? Jadi maksudnya kalau kita emang ingin memiliki dunia atau kota yang lebih bersih atau tempat yang lebih bersih, ya kita juga harus bantu petugas-petugas yang bertanggung jawab untuk kebersihan. Sama palingan terakhir, selain sumbangan di benihbaik.com, tolong juga bagi teman-teman habis menggunakan masker dan juga sarung tangan, seperti tadi udah dibilang sama Om Sano, ya tolong dibersihkan
dan mungkin dimasukkan ke tempat yang terpisah dengan tulisan ini sampah medis. Gitu. Jadi biar selain sumbangan, kita juga bantu teman-teman petugas kebersihan supaya mereka tetap bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan aman dan sehat. Itu aja sih dari aku. Baik, terima kasih banyak Mas Arifin untuk final statement dan juga tadi himbauan dan juga ajakan buat teman-teman lain ya, yang tidak hanya bisa mulai berdonasi, tapi juga bisa mulai peduli untuk bagaimana setelah menggunakan masker supaya itu bisa dikelola dengan baik. Terakhir silakan saya persilakan ke Kak Sano. Ya, terima kasih. Kita memang menjembatani gitu ya, karena memang ini sebuah perjuangan kami untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia, dan kami tahu benar gitu titik finishnya nampaknya ini sebuah perjuangan yang berharap dan cita-citanya jangan panjang-panjang gitu, karena nanti kita telat untuk melakukan perubahan yang baik buat Indonesia. Jadi kami harap penegakan hukum di Indonesia terkait isu persampahan kita bisa dorong bersama-sama, investasi infrastruktur, fasilitas layanan pengolahan sampah bisa kita tingkatkan, kepedulian dan kesadaran masyarakat bisa kita dorong dan kita bantu untuk mereka semua sadar dan terlibat aktif memilah sampah dan mengurangi sampah. Dan khusus untuk yang sekarang, kami betul-betul ingin menyentuh hati semua pihak bahwasanya kita tiap hari ini menghasilkan sampah. Kita pasti perlu pihak-pihak lain untuk membantu mengatasi masalah sampah atau sampah yang kita hasilkan supaya tidak bermasalah. Nah, petugas persampahan yang ada 300.000 orang dan juga ada teman-teman rekan-rekan pemulung yang 2,4 juta orang ini perlu untuk kita bantu, kita sisihkan sedikit rezeki kita, sedikit dana yang kita punya untuk kita salurkan melalui benih baik yang bisa bermanfaat buat mereka. Dan tentu bukan hanya individu, kami juga ingin menyentuh hati perusahaan-perusahaan yang juga mereka dalam prosesnya pasti akan memiliki dampak menghasilkan sampah gitu ya, dari kemasan-kemasannya dan semua yang mereka sudah bisa distribusikan, itu juga juga bisa berpartisipasi gitu ya, memberikan hal-hal yang bermanfaat buat rekan-rekan petugas persampahan dan para pemulung. Buat Mas Arifin, mungkin ya kami sangat berharap ada Mas Arifin Putra lainnya, public figure yang punya dampak semacam speaker gitu ya, follower dan influencer, bisa menginfluence banyak pihak gitu ya untuk ikut bahu-membahu terlibat gitu, one posting away gitu, one sharing IG away gitu, itu aja udah sangat bermanfaat sekali buat kami. Dan buat Mas Andi, terima kasih Bang, selalu menjadi penjembatan buat anak-anak muda yang ingin melakukan perubahan. Kami sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan Bang Andi, membuat hati Om Epul berbunga-bunga hari ini sebagai moderator gitu ya. Mohon bantuannya untuk bisa mengajak rekan-rekan yang punya kekuatan lebih besar ya, para pemilik media konvensional, media massa untuk ikut menyebarkan informasi ini, dan rekan-rekan Bang Andi lain untuk diajak terlibat. Sekali lagi terima kasih atas semua dukungannya dan kebaikannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sano, Mas Arifin, dan juga Pak Andi. Teman-teman, sebelum sesi ini diakhiri, tadi kita udah banyak banget dapat cerita positif, energi positif hari ini dari Pak Andi, Mas Arifin, dan juga Kak Sano, dan berbagai informasi lainnya tentang pengelolaan sampah yang lebih baik di Indonesia. Saya juga mau ingatkan teman-teman, kalau nanti untuk donasinya bisa langsung ke websitenya Benih Baik. Nanti bisa langsung di sana cari bantu pemulung petugas persampahan agar aman corona, atau tadi di link yang saya share di grup chatnya seperti itu. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Andi, Mas Arifin, Kak Sano. Kita akan akhiri, tapi sebenarnya aku mau izin buat foto bareng dulu di layar. Jadi nanti saya mau share screen, jadi siap-siap dengan gaya terbaiknya. Saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sehat selalu, Pak Andi, Mas Arifin juga. Sama-sama semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, baik di webinar dan juga di YouTube Green Indonesia Foundation. Saya pun undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.